Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat soal isian pendek di e-learning PJJ Universitas Yarsi untuk teacher atau instructor. Sebelum mulai praktek, kita akan bahas best practice dalam membuat soal isian pendek. Yang pertama adalah minimalkan jumlah wildcard. Wildcard adalah simbol yang digunakan untuk memetakan satu atau lebih karakter di pilihan jawaban dari isian pendek. Nomor 2, hanya cocok untuk pertanyaan dengan variasi jawaban yang sangat sedikit. Baik, mari kita lanjut ke praktek dengan PJJ Universitas Yarsi. Saya akan menggunakan halaman kursus basis data 1 demo untuk memberikan tutorial bagaimana membuat soal isian pendek. Langkah selanjutnya adalah cari tombol course management di bagian atas dengan icon roda gerigi, lalu pilih menu, yaitu question bank. Nah, selanjutnya adalah pilih kategori di mana soal isian pendek mau kita buat. Di sini ada banyak kategori, misalkan kita akan membuat soal isian pendek di bawah kategori konseptual modeling. Setelah kita memilih kategori, tekan tombol Create a new question di bagian bawah. Lalu untuk tipe pertanyaannya, kita pilih Short Answer. Kemudian kita tekan tombol Add di bagian bawah. Nah, kita harus mengisi form penambahan pertanyaan isian pendek. Pada field question name, isikan dengan nama pertanyaan yang bebas. Boleh apa saja, yang penting mudah dibaca. Misalkan di sini kita memberikan nama pertanyaannya adalah konsep 01. Kenapa 01? Karena bisa jadi nanti ada 02, 03, dan seterusnya. Bisa jadi nanti akan ada lebih dari satu soal di dalam kategori konseptual modeling. Selanjutnya adalah di dalam question text kita isikan pertanyaannya. Misalkan di sini kita kasih pertanyaan yaitu sebuah alat bantu untuk memodelkan entitas dan relasi secara konseptual di dalam basis data disebut apa. Nah, kita bisa memberikan general feedback, misalkan pelajari bab konsep basis data, subbab konseptual modeling. Kemudian kita bisa pilih case sensitivity-nya, apakah jawaban dengan case besar dan kecil itu penting atau tidak. Misalkan tidak masalah huruf besar dan huruf kecil, maka kita pilih no case is unimportant. Namun kalau kita peduli dengan case huruf besar dan huruf kecil, maka kita pilih yes case must match. Nah, karena kita tidak peduli dengan case, maka kita pilih no case is unimportant. Oke, kemudian kita daftarkan jawaban-jawaban yang benar. Di sini jawabannya adalah ERD. Kita kasih grade 100 bila mahasiswa menjawab ERD. Kemudian kalau misalkan mahasiswa menuliskan kepanjangannya, kita juga harus cantumkan hal itu. Entity relationship diagram. Kita beri grade-nya 100 juga. Kemudian kalau misalkan ada variasi lainnya, misalkan ada spasi
di antara entity, relationship, dan dengan diagram itu lebih dari satu spasi, maka kita bisa tambahkan bintang atau wildcard. Ya, ini simbol untuk memetakan satu atau lebih karakter di tengah-tengahnya. Oke, misalkan kita punya dua variasi jawaban sebagai berikut. Lalu kita simpan dengan menekan tombol Save Changes. Nah, kita sudah membuat soal isian pendek. Bila kita ingin melihat tampilan soalnya, kita klik tombol preview atau kaca pembesar. Nah, kalau mau kita coba, kita bisa masukkan misalkan jawabannya adalah IRD dengan huruf kecil, kemudian kita submit and finish, maka kita akan mendapati bahwa jawaban kita benar. Kenapa IRD huruf kecil dibolehkan? Karena tadi kita tidak mempedulikan case-nya. Huruf besar, huruf kecil, tidak masalah. Padahal di variasi jawaban di dalam soal tadi yang kita buat adalah IRD dengan huruf besar. Namun dijawab oleh kita dengan huruf kecil. Jadi tidak case sensitif. Seperti itu ya. Oke. Kemudian misalkan kita mau mencoba lagi dengan jawaban yang lain. Misalkan entity, relationship, spasinya banyak, misalkan diagram. Nah, kalau kita submit and finish, kita lihat apakah jawaban kita benar. Nah, ternyata benar. Kenapa? Karena ini sesuai atau match dengan wildcard bintang tadi. Begitu. Oke. Dengan begini, selesai juga video tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.